Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam video pembelajaran bahasa kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang an-na'tu atau as-sifatu, ya. Naat atau sifat. Di dalam struktur tata bahasa Indonesia, kita mengenali kata-kata yang berfungsi untuk mensifatkan suatu benda atau suatu objek. Bisa jadi sifatnya itu baik atau sifatnya itu buruk. Di dalam tata bahasa Arab, kita mengenali namanya naat. Naat dalam konsep bahasa Arab itu yaitu mensifatkan sesuatu atau suatu sifat pada suatu objek. Di dalam konsep bahasa Arab, naat itu biasanya terdiri dalam bentuk kata benda atau isim, ya, atau dalam bentuk nomina. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kalimat tersebut yang menjadi naat atau sifat atau Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang mana yang pemilik sifat itu adalah Allah yang terletak sebelumnya, ya. Di dalam bahasa Arab, sifat atau naat itu dia mengikuti kondisi kalimat sebelumnya atau mengikuti i'rab kalimat sebelumnya, seperti mana yang sudah kita bahas, ya. I'rab itu kalau dia isim ada 3, ya. Rafa', nasab, dan khafad. Di dalam hal ini, jikalau suatu isim itu mengikuti isim kata benda mengikuti kata benda yang ada sebelumnya dan segi hukum i'rab, maka dia sama. Itu termasuk salah satu kriteria yang menunjukkan dia adalah naat. Yang kedua, naat itu tidak disertai oleh penghubung, oleh huruf, ya. Yang ketiga, naat itu menyesuaikan dengan kondisi kalimatnya, baik dari segi bilangannya. Jikalau yang disifati satu, maka sifatnya juga satu. Contohnya ja'a Muhammadun al-akilu. Muhammad itu dia isim mufrad, ya, satu. Seorang Muhammad al-akilu itu dia juga satu. Atau Bismillahirrahmanirrahim itu juga satu, ya. Ar-Rahim juga satu. Berikutnya, dari segi muzakkar atau muannasnya, atau kita kenal muzakkar itu muzakkar itu maskulin, muannas itu feminin. Jikalau dia bersesuaian antara kalimat isim dia menjadi naat dengan kalimat yang sebelumnya, maka otomatis dia menjadi naat, ya. Kemudian sesuai juga dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Ini apakah dia itu orang yang ditunjuk itu sebagai yang disifati itu sudah orangnya sudah diketahui atau belum? Jikalau dia sudah tahu, maka otomatis dia menjadi naat. Naat di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 2. Yang pertama naat hakiki. Naat hakiki itu di dalam naat itu di dalam naat itu terdapat dhamir yang kembali kepada man'ut. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim itu ada dhamir huwa, ya, yang kembalinya kepada Allah. Jadi kalau kita terjemahkan secara letterlek dengan nama Allah, yang dia Allah itu maha pengasih dan dia Allah itu maha penyayang. Itu namanya hakiki. Naat hakiki ini
Kalau kita ingin memperincinya, maka kita harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama dari segi i'rab. Apakah dia rafa, nasab atau khafat. Yang kedua dari segi bilangannya. Apakah dia mufrad, musanna atau jamak. Yang ketiga dari jenisnya. Ma'rifah atau nakirah. Dan yang terakhir dari gendernya. Apakah dia maskulin atau feminin. Nah, sekarang mari kita perinci. Bismillahirrahmanirrahim. Dia itu berada pada posisi khafat. Tanda khafatnya kasrah. Kemudian dia berada pada mufrad. Yang ketiga dia itu muzakkar atau maskulin. Yang keempat dia itu ma'rifah. Ma'rifah dengan alif lam. Nah, sedangkan naat yang satunya lagi iaitu naat sababi. Nah, naat sababi itu dia di ujung setelah kalimat, maka ada kalimat lain yang diakhiri dengan dhamir dan kemudian ditutup dengan naat. Nah, naat yang sababi ini selalu dalam keadaan ma'rifah. Contohnya, ja'a Muhammadun al-karimu abuhu. Nah, telah datang Muhammad yang mulia bapaknya. Nah, jadi yang dibicarakan iaitu bapaknya yang mulia, bukan Muhammadnya. Tetapi di dalam kata bapak itu masih memiliki dhamir yang berkaitan dengan Muhammad. Nah, itu namanya sababi. Nah, dia hanya mengikuti dua hal saja. Yang pertama dari segi i'rab dan yang kedua dari segi muzakkar muannasnya. Nah, karena naat sababi itu pertama dia selalu dalam bentuk ma'rifah dan selalu dalam bentuk mufrad. Nah, sekarang mari kita lanjutkan proses atau contoh-contoh perincian dari naat ini. Kita ambil contohnya. Ja'a Rasulun Karimun. Nah, ini naatnya naat hakiki. Dia itu rafa, kemudian mufrad, kemudian muzakkar, kemudian nakirah. Sedangkan naat salah hadza rajulun al-karimu abuhu. Ini adalah seorang laki-laki yang maha pemurah bapaknya. Nah, dia itu rafa dan muzakkar. Nah, kemudian naat itu selalu identik dengan sifat. Identiknya dengan sifat. Dan juga dalam bahasa Arab itu naat bisa dalam bentuk mufrad, artinya bisa disebutkan secara langsung seperti contoh tadi, dan bisa juga ditakwil dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Sebagai contoh, ketika seseorang mengatakan wa'aitu rajulan yakumu, maka yakumu itu bisa ditakwil dengan qa'iman. Nah, saya melihat seorang laki-laki itu yang berdiri, yang dia berdiri. Atau wa'aitu rajula yakumu, artinya wa'aitu rajula al-qa'ima. Nah, mungkin sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sekian, saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.